Hello gengs, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Island episode yang kedua. Langsung aja kita cus. Episode kedua diawali dari Won Jung yang sedang membebaskan Gung Tan dan juga Fang. Tiba-tiba Fang lepas kendali dan menggigit Won Jung. Di sini terlihat Won Jung yang baik-baik saja. Mereka pun akhirnya kabur dari tempat tersebut dan berlarian hingga ke padang rumput. Tapi Won Jung yang tergigit oleh Fan pingsan karena pendarahan yang ia terima. Mereka berdua pun dihukum cambuk karena telah kabur dari tempat itu. Kemudian Won Jung berpamitan karena ia harus berlatih. Ia berjanji akan membebaskan mereka berdua begitu ia selesai berlatih. Kemudian kembali ke masa kini. Diperlihatkan Giovanni yang telah sampai villa milik Miho. Ia diantar oleh sekretaris Jang ke kamar tempat ia akan tinggal. Diketahui Giovanni meninggalkan Korea saat usianya 10 tahun. Tapi karena ia menyukai K-pop dan juga drama, sehingga bahasa Koreanya masih lancar. Dan Giovanni ternyata memiliki prestasi bagus dalam hal pembasmian iblis. Giovanni pun mengetahui bahwa Won Miho adalah wanita di ramalan yang akan menyelamatkan dunia. Ia pun akan melindunginya dan membangkitkan kekuatan dari Miho. Lalu diperlihatkan Miho yang sedang terpojokan hendak dimakan oleh iblis nafsu. Tapi dia ditolong lagi oleh Fang dengan belati ajaibnya. Fang pun dengan mudahnya membanting dan juga menyerang iblis nafsu. Hingga akhirnya iblis nafsu dicincang jadi abu. Miho menceritakan kronologinya kepada polisi, tapi mereka semua tidak ada yang mengerti dan percaya dari perkataan Miho. Miho pun ngotot untuk bisa pulang ke Seoul karena ia takut dengan iblis nafsu. Miho yang frustasi langsung pergi ke bandara sendirian. Ia mengambil penerbangan yang paling cepat pada waktu itu. Tapi saat hendak membeli tiket, ia ditahan oleh bagian tiketing atas perintah dari seseorang. Ia pun diminta untuk menunggu di bandara. Miho yang sedang menunggu di ruangan polisi bandara, tiba-tiba ia didatangi oleh iblis nafsu yang telah merasuki salah seorang polisi. Iblis tersebut pun langsung menyerang para polisi di sana. Untung saja Miho berhasil kabur dari tempat itu. Miho pun menjauh dengan menggunakan mobil curian, tapi iblis itu kembali menyusul. Iblis itu berada di atas mobil yang Miho kendarai. Untung saja Miho masih sanggup untuk menghindar dari serangan iblis. Hingga akhirnya Miho menabrak pembatas dan mobilnya terbalik. Beruntung Miho masih selamat dari kecelakaan itu, tapi sayangnya iblis nafsu pun masih mengikuti Miho. Miho yang terus dikejar sampai ke dalam suatu bangunan. Dan saat terpojokan kembali Fan datang untuk menyelamatkan Miho. Fan dengan mudahnya dapat menghindar dan juga menangkis serangan iblis nafsu. Hingga akhirnya ia membuat iblis nafsu menjadi abu dengan menggunakan sebuah rantai. Ia yang penasaran bertanya kepada Fan. Fan menceritakan bahwa sejarah dari iblis nafsu dan di sini diberitahukan bahwa takdir dari Miho adalah dikejar oleh iblis nafsu. Di mana kemanapun Miho berada, iblis nafsu akan selalu mengejarnya. Fan pun lantas meninggalkan Miho dari tempat itu. Keesokan harinya, Giovanni menjelajahi pulau
untuk mendapatkan petunjuk tentang iblis nafsu dan ramalan yang ia telah peroleh. Fan dengan nenek Baekjo membicarakan Wonjung yang telah kembali. Saat mereka hendak makan, tiba-tiba muncul cucu dari nenek Baekjo yang langsung menagih utang ke Fan karena selalu merepoti neneknya. Fan pun langsung pergi dari tempat itu. Giovanni yang telah memutari pulau tidak mendapatkan jawaban yang ia mau. Ia pun bertanya langsung kepada Sekretaris Zhang. Dan akan tetapi, Sekretaris Zhang pun tidak mengetahui apa-apa. Ia pun akhirnya tidak mendapatkan apa yang ia mau. Lalu Miho yang merasa depresi dihampiri Sekretaris Zhang. Di sini diketahui yang melarang Miho pergi dari tempat itu adalah Sekretaris Zhang. Ia pun diberikan teh untuk membuatnya lebih tenang. Di sini terlihat Miho berdoa agar tidak didatangi oleh iblis nafsu. Tapi malah Fan lah yang datang ke tempat Miho. Di sini Miho diminta bersembunyi oleh Fan karena iblis nafsu ada di mana-mana. Miho pun sedih kenapa semua orang termasuk bibinya, ayahnya, bahkan sekarang iblis menginginkannya untuk mati. Miho pun tiba-tiba memiliki ide untuk menjadikan Fan pengawal pribadinya. Fan pun diberikan kontrak oleh Miho. Di sini, Fan tidak memiliki KTP dan juga nomor HP, sehingga Miho akan mengarang semuanya. Fan hanya mempunyai nama saja. Miho pun membercandakan namanya. Hanya Fan saja? Fanny Fan. Miho pun memberitahukan isi kontraknya untuk melindungi dirinya setiap hari. Dan Fan pun menolak kontrak tersebut karena ia tidak mau berjanji kepada Miho. Miho pun terus memaksa Fan karena ia sangat ketakutan. Karena terlalu lelah, Miho pun tiba-tiba tertidur. Dan Fan pun menjaga Miho hingga dia tidur lelap. Tiba-tiba, Fan melihat tanda milik Miho yang merupakan tanda yang sama milik Wonjung. Miho yang terbangun dari tidurnya melihat surat kontraknya yang telah disetujui oleh Fan. Tapi Fan tidak menuliskan jumlah bayarannya. Fan pun mengingat masa lalunya bersama Wonjung yang ternyata ialah yang membunuh Wonjung sesuai dengan ramalan. Dan episode kedua pun selesai. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Bye-bye.